Oke, selamat datang di video Nerd in the Woods. Di video kali ini gue mau bahas tentang kriptozoologi, bukan cryptocurrency ya. Jadi kriptozoologi ini salah satu ilmu yang ngebahas tentang makhluk-makhluk baik itu hewan maupun tumbuhan yang sebenarnya diragukan keberadaannya. Namun beberapa orang menganggap makhluk itu benar-benar ada dan ada penampakan-penampakan dari makhluk tersebut. Nah, mau tahu seperti apa pengertian dari kriptozoologi ini? Simak terus dari video Nerd in the Woods kali ini. Kriptozoologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk atau hewan yang belum pasti keberadaannya tetapi dianggap nyata oleh sebagian orang atau masyarakat tertentu. Yang pertama kali memperkenalkan ilmu kriptozoologi ini atau lebih tepatnya menyebut istilah hewan kriptid pertama kali adalah John Wall tahun 1983. Kriptozoologi sendiri tidak pernah diakui sebagai cabang ilmu zoologi atau suatu disiplin ilmu tersendiri. Sehingga kriptozoologi sering disebut sebagai ilmu semu karena bergantung pada bukti yang hanya berupa anekdot, kesaksian, dan dugaan penampakan. Tapi walaupun kriptozoologi merupakan ilmu semu, jangan salah. Ternyata banyak hewan-hewan yang sekarang kita kenal ataupun yang sudah punah ternyata pernah diduga sebagai makhluk kriptid. Dan salah satunya adalah Komodo dragon yang ada di negara kita. Nah, di konten kali ini gue mau bahas makhluk-makhluk kriptid yang ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Mari kita simak videonya sampai habis. Yang pertama, cumi raksasa. Kalian pasti kenal yang namanya kraken. Nah, legenda dan mitos tentang cumi-cumi atau kadang gurita raksasa yang sering menenggelamkan kapal yang sedang berlayar sering kita lihat bahkan tonton dalam bentuk film layar lebar. Tapi ternyata spesies cumi-cumi raksasa ini benar-benar ada dan masih hidup sampai sekarang. Tinggi dari cumi raksasa bisa mencapai 4 kaki atau lebih. Investigasi ilmiah pertama mengenai kraken terjadi pada tahun 1840-an. Saat itu, zoologis Denmark Johan Jepetus Strætstrup secara metodologis melakukan riset dan mengumpulkan laporan kesaksian cumi-cumi raksasa. Hingga akhirnya ia menganalisa bangkai yang terdampar di darat dan membuatkan nama ilmiah untuk makhluknya tersebut, yaitu Archaetuitis. Kendati demikian, dunia sains barat masih tetap bersikap skeptis dan mengabaikan hasil investigasinya. Tahun 1870-an, skeptisme mengenai cumi-cumi raksasa berhenti ketika beberapa bangkai raksasa terdampar di Newfoundland dan Labrador. Bangkai raksasa lengkap dengan tentakelnya membuat ilmuwan kini percaya kalau cumi-cumi raksasa memang benar-benar ada. Di masa kini, cumi-cumi raksasa masih tetap menjadi hewan yang misterius dan jarang terlihat. Para ilmuwan berusaha menyelidiki cumi-cumi raksasa langsung ke habitatnya di laut dalam namun seringkali gagal. Baru pada tahun 2004, sekelompok peneliti Jepang berhasil mendapatkan 500 foto cumi-cumi raksasa lewat pemotretan otomatis sebelum kemudian hewan tersebut menghilang kembali dalam kegelapan lautan. Masih banyak pertanyaan mengenai cumi-cumi raksasa yang belum terjawab. Informasi mengenai perilaku dan cara hidupnya masih sangat minim. Begitupun dengan ukuran maksimal yang bisa dicapai cumi-cumi raksasa. Spesimen terbesar yang sudah didapat sejauh ini memiliki panjang 10-13 meter dan berat 100 pon. Kerabat dekat cumi-cumi raksasa, yaitu cumi-cumi kolosal, mungkin sanggup tumbuh jauh lebih besar lagi kalau merujuk pada ukuran penghisap pada lengan yang tercetak di kulit paus sperma musuhnya. Hingga sekarang, cumi-cumi raksasa menjadi contoh legendaris mengenai bagaimana hewan bumi bisa terlihat begitu fantastik. Kedua, ada okapi. Suku-suku Afrika Tengah dan Mesir kuno selama berabad-abad memiliki cerita mengenai hewan misterius yang mereka kenal sebagai unicorn Afrika. Di daerah aslinya, makhluk yang bersangkutan memiliki nama lokal ati atau oapi dan memiliki penampilan campuran antara keledai, jerapah, dan zebra. Walaupun banyak laporan kesaksian datang dari para penjelajah, bahkan ada yang membawa potongan kulitnya, dunia sains barat menolak laporan kesaksian tersebut dan menganggap kalau hewan yang mereka lihat hanyalah versi khayalan hiperbolik dari hewan yang sudah ada. Sebuah ekspedisi sempat dilakukan untuk mengungkap keberadaan unicorn Afrika ini, namun hasilnya nihil. Semua berubah ketika pada tahun 1901,
Sir Harry Johnston yang menjabat sebagai gubernur koloni Inggris di Uganda mendapatkan potongan kulit bergaris dan tengkorak dari makhluk tersebut. Lewat bukti-bukti tersebut yang kemudian diikuti dengan didapatkannya spesimen hidup, makhluk yang kini dikenal dengan nama Okapi atau Okapia johnstoni akhirnya diakui keberadaannya oleh dunia sains barat. Okapi memang memiliki penampilan yang tidak biasa. Hewan tersebut merupakan satu-satunya kerabat jerapah yang masih hidup karena keduanya sama-sama memiliki lidah biru panjang dan struktur tubuh yang serupa. Okapi adalah hewan soliter yang belum dianggap terancam punah, namun masih menyimpan banyak misteri bagi para peneliti mengenai perilaku dan pola hidupnya. Okapi sempat digunakan sebagai lambang organisasi International Society of Cryptozoology yang kini sudah bubar dan menjadi salah satu hewan maskot dunia kriptozoologi. Yang ketiga ada tilasin. Tilasin merupakan hewan yang dikenal sebagai harimau Tasmania atau serigala Tasmania. Ia memiliki ekor yang panjang dan kaku. Pada bagian punggung hingga pantatnya terdapat corak garis. Tilasin juga merupakan spesies hewan marsupial yang artinya pada tubuhnya terdapat kantong seperti kanguru dan koala. Spesies hewan karnivora ini dikabarkan punah akibat aktivitas manusia dan pengenalan anjing liar ke daratan Australia. Tilasin terakhir ada di kebun binatang Hobart, Tasmania tercatat pada 1936. Sementara tilasin yang berkeliaran di alam bebas terakhir terlihat pada 1932. Meskipun dikabarkan hampir punah, tetapi sesekali masih ada orang yang melihat hewan berkantung ini di daratan Australia. Keempat, ada naga komodo. Dunia sains barat menyimpulkan kalau kadal raksasa adalah makhluk purba yang sudah punah. Sebagai akibatnya, ketika nelayan mutiara kembali dari kepulauan Sunda kecil di Indonesia dengan kisah mengenai buaya darat, bukan lagunya Ratu nih, tapi buaya darat sesungguhnya, laporan kesaksian mereka langsung disambut oleh keraguan massal. Sebuah ekspedisi dari Museum Zoologi Buitenzorg yang ada di Bogor mengasihkan laporan mengenai laporan ini. Namun legenda naga komodo kembali ditelan oleh kemisteriusan ketika Perang Dunia I meletus. Dan pada tahun 1926, ekspedisi yang dilakukan oleh American Museum of Natural History menyimpulkan kalau cerita mengenai kadal raksasa memang benar adanya. W. Douglas Burden, kepala ekspedisi tersebut, bahkan kembali dengan 12 spesimen mati yang sudah diawetkan dan 2 individu yang masih hidup. Dunia pun kini mengenal naga komodo, kadal monitor raksasa yang bisa tumbuh hingga ukuran 3 meter, menjadikannya spesies kadal terbesar di dunia. Naga komodo memiliki cakar raksasa dan taring yang sanggup digunakan untuk membunuh makhluk apapun di pulau tempatnya hidup, tidak terkecuali manusia dan kerbau. Salah satu ciri aneh dari hewan ini adalah gigitan beracunnya yang dilaporkan berasal dari bakteri beracun dalam air liur yang dimiliki oleh naga komodo. Nah, ekspedisi tahun 1926 inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi cerita film King Kong. Dalam film tersebut, para tokoh juga melakukan ekspedisi ke pulau yang mereka sebut dekat Indonesia untuk menemukan hewan raksasa prasejarah. Oke, demikian dari penjelasan kriptozoologi, dan ternyata ada beberapa makhluk yang sebelumnya dianggap itu makhluk-makhluk kriptid ya, ternyata tapi setelah ditelusuri dan dijelajahi lagi tempat-tempat habitat mereka, ternyata mereka benar-benar ada. Nah, buat kita mungkin kriptozoologi ini bisa menjadi satu acuan supaya kita nggak terlalu skeptis dengan apa yang disampaikan orang lain ya. Mungkin ternyata memang benar-benar ada makhluk tersebut. Nah, oke, saksikan terus video Nerd in the Woods selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.